Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang Ibu dosen, Ibu Reni Aryani Eskom MSI, dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari final project kami. Saya, Abelia Maisha Huwaida dengan NIM F1E122009 akan berperan sebagai moderator pada presentasi kami kali ini. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Berikut ada Muhammad Alvarez, Amanda Iza Sofiani, Nabila Febrisa, Nabila Sunia, Ari Setianingsi, dan Dwi Ari Junianto. Baik, terima kasih kepada presentator pertama. Waktu dan tempat dipersilakan. Hari ini kami akan memperkenalkan proyek SIPEN-SI atau Sistem Penjurusan Sistem Informasi sebagai solusi inovatif untuk mengatasi kendala penjurusan mahasiswa Sistem Informasi di Universitas Jambi, khususnya pada mahasiswa di semester 5. Mahasiswa sering kali menghadapi kesulitan seperti kurangnya akses informasi yang menghambat keputusan penjurusan. SIPEN-SI dirancang dengan analisis desain UI UX yang intuitif, menyediakan platform terstruktur dengan fitur informasi lengkap, dan proses penjurusan online yang bisa diakses melalui halaman dashboard dan halaman tes. Solusi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, membantu mahasiswa dalam memahami minat dan bakat, serta membuat keputusan penjurusan yang terinformasi, mendukung sistem pendidikan yang lebih modern di program studi Sistem Informasi Universitas Jambi. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator kedua. Metode yang digunakan dalam SIPEN-SI ini adalah design thinking. Yang pertama ada empathize. Next. Hasil dari wawancara kami terdapat 4 responden. Responden yang pertama, saya lebih sering berkonsultasi dengan dosen karena saya belum pernah mengikuti webinar dan informasi dari kakak tingkat masih kurang. Saya juga belum mengetahui penjurusan yang ada di program studi sistem informasi. Responden yang kedua, saya lebih memilih untuk berkonsultasi dengan dosen karena saya belum mengetahui detail tentang penjurusan yang ada. Responden yang ketiga, saya belum mengetahui banyak tentang penjurusan, tetapi saya mendapat sedikit informasi dari dosen. Saya hanya tahu 2 dari 3 penjurusan yang ada. Dan responden yang keempat, saya belum mendapatkan informasi yang memadai tentang penjurusan dan belum cari tahu lebih lanjut mengenai hal tersebut. Lalu ada temuan akar-akar permasalahan. Yang pertama, sebagian besar mahasiswa belum mengetahui informasi lengkap tentang penjurusan yang tersedia di sistem informasi. Mereka lebih banyak mengandalkan dosen sebagai sumber utama informasi. Yang kedua, kurangnya pemanfaatan sumber daya daring seperti tes penjurusan, website khusus penjurusan yang dapat diakses kapan saja oleh mahasiswa. Dan yang terakhir, kurangnya inisiatif untuk mengadakan webinar dan sesi sosialisasi secara rutin yang melibatkan narasumber yang kompeten. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator ketiga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tahap define, di mana tahap define ini memiliki 5 tahapan. Yang pertama ada use case, yang kedua ada sequence diagram, yang ketiga ada communication diagram, yang keempat ada user persona, yang kelima ada behavioral state machine diagram. Next. Yang pertama yaitu use case diagram, di mana use case diagram ini memiliki 2 aktor, yaitu admin dan mahasiswa sistem informasi, di mana yang masing-masing memiliki fitur-fitur tersendiri, sehingga semua fitur ini bisa include ke login. Next. Lalu ada sequence diagram, di mana sequence ini yaitu sequence diagram admin yang dapat mengakses beberapa halaman yang terdapat pada diagram tersebut. Next. Lalu ada communication diagram. Ini memiliki 2, yaitu admin dan mahasiswa sistem informasi, di mana admin ini dapat mengakses beberapa halaman yang terdapat pada suatu
diagram tersebut. Lalu, pada diagram mahasiswa sistem informasi juga dapat mengakses beberapa halaman yang terdapat pada diagram tersebut. Next. Selanjutnya ada 3 user persona dengan problem statement. Yang pertama yaitu kurangnya akses informasi yang memadai tentang penjurusan di program studi sistem informasi. Yang kedua, kesulitan dalam menavigasi struktur kurikulum dan pilihan mata kuliah di program studi sistem informasi. Yang ketiga, tidak dapat membuat keputusan penjurusan yang tepat waktu jika informasi yang diperlukan tidak tersedia dengan jelas dan lengkap. Next. Lalu ada behavioral state machine diagram, di mana memiliki 2 model diagram yaitu admin dan mahasiswa sistem informasi. Untuk mahasiswa sistem informasi dapat melakukan sebuah halaman-halaman dan sebuah tes proses minat bakat sehingga diakhiri dalam halaman profil hingga selesai. Lalu ada diagram admin yang dimana dapat mengakses halaman-halaman sehingga dapat melihat data pengguna hingga selesai. Selanjutnya akan dibacakan oleh presentator keempat. Baiklah, tahap selanjutnya ada tahap ideate. Ideate adalah proses menghasilkan berbagai solusi potensial untuk masalah yang telah didefinisikan. Di sistem SIPEN SI terdapat 2 fitur utama yaitu tes minat bakat dan informasi. Next. Di sini saya akan menjelaskan alur tentang fitur tes minat bakat. Mahasiswa sistem informasi pertama masuk pada sistem SIPEN SI. Di awal memasuki sistem, mahasiswa sistem informasi akan ditampilkan menu dashboard sebagai tampilan awalnya. Selanjutnya, mahasiswa SI dapat memilih menu penjurusan. Menu penjurusan tersebut, mahasiswa SI akan diarahkan ke halaman tes minat dan bakat dan tahapan selanjutnya adalah mengisi form pertanyaan tes minat dan bakat untuk mengukur kemampuan mahasiswa SI secara sistem. Jika mahasiswa sistem informasi ingin melihat hasil dari tesnya, maka mahasiswa SI akan diarahkan ke menu registrasi atau pendaftaran akun untuk dapat login dan melihat hasil tesnya. Jika mahasiswa sistem informasi tidak ingin melihat hasil tesnya, maka mahasiswa SI dapat keluar dari sistem SIPEN SI. Mahasiswa sistem informasi yang sudah mendaftar maka bisa lanjut ke tahap tampilan login user. Next. Setelah mahasiswa sistem informasi login, maka sistem akan menampilkan hasil tes yang telah dilakukan oleh mahasiswa sistem informasi dan juga riwayat tes yang dilakukan oleh mahasiswa sistem informasi. Selanjutnya, sistem secara otomatis akan menampilkan hasil rekomendasi untuk mahasiswa sistem informasi berkaitan minat dan bakat yang dimiliki oleh mahasiswa sistem informasi tersebut. Pada tahap selanjutnya, user akan diberikan beberapa tampilan informasi mengenai penjurusan yang ada. Setelah kegiatan, tes hingga rekomendasi selesai, maka mahasiswa sistem informasi dapat memilih akses profile untuk melihat detail tentang diri dan riwayat tes yang sudah dilalui. Tahap akhir yang dilakukan oleh mahasiswa sistem informasi adalah memilih untuk tetap di halaman tersebut dan melakukan tes kembali atau keluar dari sistem. Baiklah, saya serahkan pada presentator berikutnya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai prototype. Sebelum kita membuat prototype, maka kita harus membuat wireframe dulu dan desain. Next. Di bagian ini, saya akan mendemonstrasikan prototype yang sudah kami buat. Baiklah, ini merupakan halaman utama dari SIPEN SI yang sudah kami buat. Di sini ada bagian beranda, masuk atau daftar, dan di bagian ini semua pengguna atau user bisa mengaksesnya tanpa harus masuk atau login terlebih dahulu. Di bagian sini dijelaskan apa itu SIPEN SI dan apa-apa saja penjurusan yang ada di sistem informasi. Dan ini bagiannya bisa juga digeser. Kemudian saya akan masuk ke bagian tes penjurusan. Di bagian ini
pengguna atau user akan diberitahu akan memulai penjurusan atau akan nanti dulu. Baiklah, saya akan memulai melakukan penjurusan. Di sini merupakan tes ataupun pertanyaan yang telah kami buat. Setelah menjawab pertanyaan, maka akan ada warna atau tampilan bagian telah kita jawab. Ini juga merupakan pertanyaan yang telah diisi. Kemudian, ini merupakan tampilan hasil dari sementara yang telah dijawab. Dan untuk mengecek hasilnya, harus melakukan login terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan diarahkan untuk login terlebih dahulu untuk melihat hasil yang telah kita lakukan tes sebelumnya. Baik, saya akan membuat akunnya. Nah, kemudian setelah kita membuat akun, di sini ada berupa hasil yang telah direkomendasikan dari hasil tes yang kita kerjakan tadi. Kemudian, di sini kita juga bisa mengulangi tes. Nah, di bagian mengulangi tes akan kembali ke daerah sini. Kemudian, jika kita mengklik informasi, akan menampilkan informasi terkini tentang berita-berita apa aja yang ada di prodi sistem informasi. Kemudian, di bagian akun ini, akan diarahkan ke bagian pembuatan akun. Kemudian, jika kita mencet beranda, akan ada tampilan seperti ini. Kemudian, jika kita sudah akan masuk dan sudah memiliki akun, akan diarahkan pada bagian ini. Dan ini juga bisa disembunyikan dan ditampilkan. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator terakhir. Baiklah, berdasarkan hasil testing dari 20 responden yang diperoleh seperti pada diagram, hasil testing menunjukkan distribusi skor dari 20 responden sebagai berikut. Untuk pertanyaan nomor 1, sebanyak 15 orang memberikan skor 4, 3 orang memberikan skor 3, dan 2 orang memberikan skor 2. Dan tidak ada yang memberikan skor 1. Pada pertanyaan nomor 2, 5 orang memberikan skor 4, 10 orang memberikan skor 3, 5 orang memberikan skor 2, dan tidak ada yang memberikan skor 1. Untuk pertanyaan nomor 3, 1 orang memberikan skor 4, 17 orang memberikan skor 3, dan 2 orang memberikan skor 2, dan tidak ada yang memberikan nomor 1. Pada pertanyaan nomor 4, 4 orang memberikan skor 4, 16 orang memberikan skor 3, dan tidak ada yang memberikan skor 1, dan selanjutnya seperti pada diagram di samping. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil testing menunjukkan mayoritas responden cenderung memiliki skor tinggi dan pada sebagian besar pertanyaan. Hal tersebut membuktikan bahwa pengguna dapat dengan mudah menggunakan UI UX CPNSI yang telah kami buat. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada para presentator yang sudah menjelaskan materinya dengan baik. Sekarang saya akan menjelaskan kesimpulan dari panel project kami ini. CPNSI adalah sebuah sistem penjurusan sistem informasi yang bertujuan untuk menyediakan platform yang terstruktur dan mudah diakses bagi mahasiswa sistem informasi Universitas Jambi untuk memperoleh informasi terkait penjurusan yang tersedia di semester 5 dan membantu mahasiswa dalam memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Dalam perancangan CPNSI menggunakan metode design thinking dengan tahapan enterprise, define, ideate, prototype, dan testing. Metode simple additive weighting atau SAW digunakan untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sesuai sistem. Dengan pengambilan keputusan multi kriteria yang membantu dalam mengevaluasi dan memilih solusi terbaik berdasarkan bobot yang diberikan kepada setiap kriteria. Dalam usability testing, digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem CPNSI dapat digunakan dengan efektif dan efisien oleh pengguna. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa antarmuka pengguna yang dirancang memiliki tingkat kegunaan yang tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik. Sekianlah presentasi kami pada kali ini. Saya berharap apa yang kami sampaikan barusan bisa menjadi manfaat dan ilmu baru bagi teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kekurangan dan keterbatasan dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.